Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dengan nomor NIM 104200022 di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2B HES. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang kaidah asasiyah yang ketiga, yaitu tentang kesulitan, dan kaidah asasi yang kelima tentang adat atau kebiasaan. Bila kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai kaidah asasi tentang kesulitan, yang mana kaidahnya yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesungkaran itu mendatangkan kemudahan. Menurut etimologi, kata al-masyaqqatu ialah berasal dari bahasa Arab at-ta'ab, itu kelelahan, kepayahan, kesukaran, atau kesulitan. Sedangkan kata at-taisir berasal dari kata yusrun, lawan kata dari usrun, menurut etimologi yang artinya ialah kemudahan. Maksudnya ialah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesungkaran bagi mukallaf atau subjek hukum, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf itu mampu melaksanakannya tanpa kesulitan atau tanpa kesungkaran. Yang mana kaidahnya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'aw fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajim walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Contoh kaidahnya, misalkan seseorang dalam perjalanan atau musafir boleh mengqashar sholat atau buka puasa dan meninggalkan sholat Jumat. Contoh yang kedua, keadaan sakit, misalnya boleh tayamum ketika sulit menemukan air, sholat fardu sambil duduk boleh. Baiklah, yang kedua kita membahas tentang kaidah asasi mengenai adat atau kebiasaan, yang mana kaidahnya yang berbunyi al-'adatu muhakkamatun, yaitu adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Yang mana sumber kaidahnya yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'rufi, yang artinya dan pergaulilah olehmu istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang baik,
hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Dan hadis juga yang berbunyi, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Apa yang dipandang orang-orang Islam itu baik, maka baik pula di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara atau perkataan yang buruk. Hadis riwayat Ahmad, Bazar, Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Contohnya yaitu adalah apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan. Yang pertama untuk yang memelihara, dan anak yang kedua untuk orang yang mempunyai sapi tersebut. Begitulah selanjutnya secara berganti-ganti. Contoh yang kedua yaitu konsep tentang hukum, gender, dan demokrasi. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.